Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita awali misa kita pada pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka puji syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita rayakan sebagai hari Minggu biasa yang ke-21, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diteguhkan untuk sungguh-sungguh mau tetap setia mengikuti
Kristus di dalam iman kepadanya, agar kita sungguh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin juga menyatukan segala harapan dan doa-doa kita untuk memohon rahmat keselamatan bagi almarhum Bapak Paulus Titi Tony yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan pada tanggal 11 Agustus 2021, dan juga untuk Bapak Cornelius Jawa yang meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan bahwa tubuh dan darah-Mu benar-benar makanan dan minuman untuk kehidupan kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pada mula sabda kehidupan kekal, kepada siapakah kami akan pergi? Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus Putra Allah yang menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau. Kami menurunkan Dikau, Kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tarikilah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Kami bersyukur kepadamu dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup iman kami kepadamu, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk terus maju dan setia menjalani hidup panggilan kami masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kami juga ingin menyatukan segala harapan dan doa kami untuk memohon rahmat keselamatan-Mu bagi Bapak Paulus Titi Tony yang telah Engkau panggil pada tanggal 11 Agustus lalu. Juga Bapak Cornelius Jawa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu tanggal 5 Agustus yang lalu. Mereka telah menjalani hidup iman mereka kepadamu. Semoga apa yang mereka rindukan dan apa yang mereka harapkan lewat iman itu, sungguh mereka mengalaminya, yakni rahmat kehidupan kekal daripadamu. Dan sekiranya ada salah dosa mereka, kekurangan-kekurangan mereka selama hidup di dunia ini, di dalam usaha iman mereka kepadamu, kiranya Engkaulah Allah yang Maha Pengampun, mengampuni segala salah dosa mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, memberkati mereka dalam hidup mereka masing-masing, agar mereka tetap setia dan tetap mengusahakan hidup iman yang baik kepadamu. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah: kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori
yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan niatan mereka dari muka-Nya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang
yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukum. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, kita bangkit berdiri, puji syukur 956. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tentu pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan tantangan bagi para murid melihat situasi pengikut atau murid-murid yang lain dikatakan banyak yang meninggalkan Yesus. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Tentu saja sangat jelas diungkapkan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa tentu ada alasan para murid mengikuti Yesus. Mereka mengharapkan bahwa dengan mengikuti Yesus segala perkara kehidupan mereka simsalabim beres tuntas, tidak ada halangan apapun. Dan kecenderungan umat beriman zaman sekarang juga demikian, bahwa dengan beriman segala perkara kehidupan kita beres. Dalam arti bahwa kalau kita dalam tanda petik beriman, kita tidak akan gagal, kita tidak akan susah, segala harapan atau kerinduan permohonan kita akan terkabulkan. Nah, ini seringkali mengecoh kita dalam hidup beriman. Sementara kalau kita lihat Yesus yang kita imani justru mengambil jalan hidup yang
di luar dari dugaan kita sebagai orang yang beriman. Ia sebagai putra Allah turun dan mengambil bagian dalam kehidupan manusia, mengalami penderitaan dan bahkan sampai wafat di kayu salib. Dan semuanya dijalani dengan setia. Ia memberikan teladan jalan hidup bagi kita. Nah, demikian pengajarannya kepada para murid. Bagaimana ketika hidup di dunia ini, hidup bersama dengan para murid, ia mengajarkan hal-hal yang demikian. Dan karena itu kemudian sebagian besar para murid yang mengikutinya di luar dari para rasul berkesimpulan untuk meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena mereka atau harapan mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang kemudian dijalani oleh Yesus. Dalam kalimat pertama dalam bacaan Injil kita dengarkan, dikatakan bahwa setelah Yesus menyelesaikan pengajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya meninggalkan dia. Banyak yang bersungut-sungut. Tentu kita pun seringkali mengalami hal yang demikian. Kita bersungut-sungut karena segala harapan, segala kerinduan kita dalam hidup beriman kita pandang tidak sejalan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Juga kita bisa lihat dalam pengalaman bangsa Israel dalam bacaan pertama tadi dari kitab Yosua. Bagaimana setelah bangsa Israel masuk ke tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah, dituntun oleh mulai dari Musa dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan bangsa Israel itu seringkali menjauh dari Allah, seringkali murtad, meninggalkan Allah. Tetapi nyata bahwa Allah yang penuh kasih tetap menyatakan kasih itu kepada bangsa Israel, menuntunnya sampai pada akhirnya mengalami kehidupan di tanah terjanji. Dan dalam kisah kitab Yosua dalam bacaan pertama tadi, menjelang wafatnya Yosua kemudian mengumpulkan, ingin memastikan apakah bangsa itu sepeninggal dia akan tetap percaya dan hidup dalam iman kepada Allah, ataukah mereka akan mengambil langkah lain untuk percaya kepada dewa-dewa tempat di mana mereka tinggal saat itu. Dan nyata bahwa mereka meskipun seringkali pula mengalami penderitaan, tetapi dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel itu sendiri, mereka mengalami betapa besar kasih Allah kepada mereka. Dan karena itu mereka dengan mantap mengambil keputusan untuk tetap setia mengikuti dan menyembah Allah. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Bangsa yang mengalami kasih Allah namun seringkali mengalami juga penderitaan jauh dari Allah, tapi pada akhirnya dari pengalaman-pengalaman kasih Allah itu
mereka tetap setia, mau percaya dan mengikuti Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, secara konkret Paulus dalam bacaan kedua membawanya dalam kehidupan real keluarga. Bagaimana setelah mengambil keputusan untuk mau hidup sebagai suami dan istri, tentu ada tuntutan-tuntutan yang harus dengan setia dijalani dalam hidup bersama itu. Dan karena itu Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri bukan didasarkan pada keputusan-keputusan yang sifatnya duniawi manusiawi saja, tetapi justru didasari oleh iman kepada Allah yang Maha Kasih, yang terlebih dahulu telah menanamkan dan memberikan kasih itu kepada kita, yang kemudian dengan rohnya memampukan kita berbagi kasih kepada sesama atau menyatukan kasih itu dalam kehidupan keluarga. Dan karena itulah tuntutannya adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu, hai suami, kasihilah istrimu. Dalam konteks ini Paulus menggambarkan relasi atau hubungan suami istri itu dengan relasi, kalau dalam bacaan pertama, Allah dengan bangsa Israel. Kalau dalam bacaan Injil kita dengarkan relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana relasi itu dibangun? Bukan berarti tanpa adanya kegagalan, bukan berarti tanpa adanya kesulitan, bukan berarti tanpa adanya kesusahan. Semuanya ada, baik dalam relasi Allah dengan bangsa Israel, baik dalam relasi Kristus dengan murid-muridnya atau dengan jemaatnya. Selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi bukan kemudian berarti bahwa kemudian meninggalkan satu sama lain. Tidak. Justru dari pengalaman-pengalaman demikian, kemudian orang dituntut untuk mengambil suatu keputusan, apakah akan tetap bersama ataukah akan meninggalkan. Nah, untuk mengambil keputusan seperti itu, maka yang paling menentukan adalah pengalaman. Bangsa Israel pengalamannya mengalami kasih Allah dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Kalau kita melihat kembali kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai tanah terjanji, bukan hal yang mudah. Demikian juga perjalanan pengalaman hidup Yesus bersama dengan para murid bagaimana mengalami jatuh bangun mengikuti Yesus. Tetapi pada akhirnya keputusannya adalah iya, mengikuti Yesus. Nah, demikian juga dalam kehidupan keluarga, relasi yang digambarkan oleh Paulus dalam relasi hidup suami istri adalah relasi antara Allah dan bangsa terpilih, antara Kristus dengan jemaatnya, yang membutuhkan suatu komitmen keduanya. Dan kita pastikan bahwa kalau dalam relasi Kristus dengan jemaatnya, Kristus pasti setia. Tinggal dari kita, apakah kita mau setia mengikuti Dia. Nah, dengan demikian
dalam kehidupan keluarga kita juga akan tempatkan hal demikian, bahwa kita menempatkan diri sebagai orang yang mau setia kepada pasangan. Jangan menuntut terlebih dahulu pasangan setia baru kita juga berusaha setia. Tidak. Kita menempatkan diri sebagai orang yang sungguh mau setia. Bahwa kemudian pasangan apakah setia atau tidak, itu persoalan lain. Nah, inilah yang sesungguhnya ingin ditegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita tetap membangun relasi kita yang baik dengan Allah. Mari kita membangun dan belajar dari pengalaman-pengalaman kasih Allah kepada kita, dan kemudian membangun kehidupan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, dan mengambil keputusan untuk mau tetap setia kepadanya, mengikuti dia dan mengimani dia, agar kita sungguh beroleh rahmat keselamatan, kehidupan kekal. Karena bukankah Tuhan itu adalah sabda hidup yang kekal, adalah roti hidup yang menjadi jaminan hidup bagi kita untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga, asal dan tujuan hidup kita. Mari kita mengatakan kepadanya, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga Injil Yesus Kristus tetap menantang para pelayan gereja sebagai pesan yang selalu baru, dan semoga mereka mewartakannya dengan penuh keyakinan dan kehangatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang telah memilih untuk melayani Tuhan dalam imamat dan dalam kehidupan membiara, tetap membaktikan diri kepada sesama dengan setia dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengucapkan janji setia satu sama lain dalam perkawinan bertumbuh terus-menerus dalam cinta kasih dan mencerminkan kasih Allah bagi gerejanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kerajaan-Mu. Semoga tak seorang pun dari umat kita ikut-ikutan menyembah dewa-dewa palsu karena takut atau tidak peduli. Semoga kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi belajar hidup untuk orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka
yang tidak mempunyai pegangan atau tujuan dalam hidupnya mulai menyadari bahwa Allah patut dikasihi dan disembah melalui hidup yang penuh iman, harapan, dan kasih dalam persekutuan kita sebagai umat Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Dan secara khusus kita juga mendoakan keselamatan Bapak Paulus Tititoni dan Bapak Cornelius Jawa yang telah menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang menjadi sumber dan tujuan akhir dari kehidupan kami umat-Mu. Saudara kami, Bapak Paulus Tititoni dan Bapak Cornelius Jawa telah menjalani hidup mereka dalam iman kepadamu, dan Engkau telah memanggil mereka dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Semoga segala harapan mereka, kerinduan mereka dalam usaha hidup iman mereka kepadamu, yakni kehidupan kekal, sungguh Engkau nyatakan bagi mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, agar mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini sungguh boleh mengalami betapa Engkau mengasihi mereka, dan mereka akan tetap setia di dalam mengimani Engkau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Allah, Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Tolonglah kami untuk tetap setia pada kasih-Mu dalam suasana kebebasan dan kepercayaan, agar Engkau menjadi Allah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan air wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah,
semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku,
menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku berpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatanmu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatanmu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih.
sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup 543. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus. Padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh